Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali di program Radio WLC. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan telah hadir di sini rekan saya Doni Alexander yang akan membantu saya untuk membagikan pesan-pesan dari firman Yahwa. Halo dan selamat bergabung kembali bersama kami pada program hari ini. Terima kasih karena telah menjadikan kami sebagai bagian dari keseharian Anda. Iya, saya ingin memberikan sambutan hangat kepada para pendengar sekalian, khususnya bagi para pendengar yang baru pertama kali bergabung bersama program ini. Iya. Nah, bila Anda belum tahu, di Radio WLC kami lebih memilih untuk menggunakan nama pribadi Bapa dan Sang Anak. Allah atau Tuhan adalah gelar yang digunakan dalam kebanyakan Alkitab modern sebagai pengganti untuk nama pribadi Bapa dan Sang Anak yang ada disebutkan dalam kitab asli berbahasa Ibrani dan Yunani. Jadi bila para pendengar sekalian belum mengetahuinya, nama pribadi Bapa adalah Yahwa dan nama Sang Anak adalah Yahusua. Iya, betul Mario. Dan kitab suci telah berulang kali mengatakan serukanlah nama Allah. Namun sebenarnya di dalam kitab suci tidak dikatakan Allah. Di dalam Alkitab asli dikatakan serukanlah nama Yahwa. Jadi itu adalah nama yang kami gunakan untuk merujuk kepadanya. Betul. Lalu El dan Eloah adalah gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Yahwa. Jadi Doni, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Baiklah, sebagai pembuka untuk pembahasan kita pada hari ini, saya memiliki sebuah pertanyaan untuk Anda. Aduh. Saya selalu merasa khawatir setiap kali Anda memulai pembahasan dengan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada saya, Doni. Anda ingin menyudutkan saya lagi, kan? Saya tidak pernah melakukan itu kepada Anda, Mario. Ya, tentu saja tidak. Saya ingin bertanya mengenai mobil pertama Anda. Coba ceritakan bagaimana Anda bisa mendapatkan kendaraan pertama Anda. Oh, ceritanya hebat. Begini, saya bekerja dan menabung selama beberapa tahun. Saya sangat bersemangat untuk bisa memiliki kendaraan saya sendiri. Apakah yang Anda beli itu adalah mobil baru? Tentu saja, itu baru bagi saya. Dan menurut saya itu sudah cukup bagus. Mobil apakah itu? Coba diceritakan lebih detail lagi. Mobil yang pertama kali saya miliki itu adalah Fiat 1979. Iya. Mobil itu memiliki 4 transmisi dengan mesin berkekuatan sebesar 70 tenaga kuda. Ya, dan mari saya tebak, mobil itu bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 90 detik? Itu terlalu optimis. Tapi seberapa tua pun mobil itu, setidaknya itu masih lebih baik dibandingkan mobil Golf atau mesin pemotong rumput, Doni. Dan ingat, mobil itu berwarna hijau limau. Saya dan teman-teman saya menamainya si Katak. Oh ya? Itu adalah mobil yang hebat. Memang bukan mobil seperti Camaro atau Jaguar, tapi yang jelas itu adalah mobil milik saya. Dan mobil itu membuat saya merasa bebas. Itu adalah hal yang sangat penting ketika kita masih muda ya. Apa maksud Anda? Saya baru membelinya tahun lalu. Saya bercanda. Tapi ya, itu adalah hal yang menyenangkan. Setelah berhemat dan menabung, akhirnya saya bisa mendapatkan mobil saya sendiri. Mobil itu terus bertahan hingga saya dan istri saya memiliki bayi pertama, hingga akhirnya kami berpikir bahwa kami membutuhkan kendaraan yang lebih baru dan lebih aman. Sepertinya ada hal yang selalu bisa Anda kenang mengenai mobil pertama Anda. Ya, kedengarannya Anda masih sangat menyukainya. Iya, saya masih lumayan menyukainya. Mobil itu kan mobil pertama yang pernah saya miliki. Saya masih bisa mengingat perasaan bangga yang saya rasakan ketika akhirnya uang tabungan saya sudah cukup dan bisa membeli mobil bekas. Saya sudah bersabar sekian lama dan akhirnya ketika saya sudah mampu untuk membeli mobil, maka tidak penting lagi kalaupun itu adalah mobil tua. Saya sudah pasti akan sangat menyukai mobil apapun itu karena saya telah menantikannya cukup lama. Nah, pengalaman Anda dalam menunggu dan bekerja, lalu menunggu dan menabung dan seterusnya untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan itu mirip seperti penantian umat Kristen akan kembalinya Sang Juru Selamat. Alkitab memiliki nubuatan-nubuatan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sampai pada saat kembalinya Yahusua. Yang mana, jujur,
adalah hal yang sangat menakutkan bagi kebanyakan orang. Betul. Tapi tujuan akhir dari peristiwa-peristiwa tersebut, penantian orang-orang percaya, harapan-harapan yang telah menguatkan para martir adalah kerinduan untuk melihat semua itu digenapi. Yahwa menang, setan telah kalah, dan semua orang bisa kembali berbahagia. Iya, kita semua menantikan saat di mana kita akan hidup bahagia dalam keabadian. Betul sekali. Di situs dan juga siaran radio kita, kita telah membahas banyak macam nubuatan. Kita telah membahas mengenai bagaimana nubuatan-nubuatan tersebut merupakan berkat Yahwa untuk generasi akhir, agar tidak seorang pun yang akan dikejutkan dan terkecoh. Tentang seperti apa tipu daya setan itu dan lain-lain ya. Tapi pada hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang jarang kita dengarkan. Padahal itu adalah hal yang kita nantikan, dan itu adalah hal yang akan terjadi setelah Yahusua datang. Oh, yang Anda maksud itu adalah masa 1000 tahun kan? Ya, itu adalah periode waktu yang spesial, dan menariknya masa 1000 tahun akan berlangsung di antara dua peristiwa kebangkitan yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan buka Alkitab Anda dan carilah kitab Yohanes pasal 5. Oke. Sekali lagi saya katakan, kitab suci mengungkap bahwa akan ada dua kebangkitan. Satu akan terjadi di awal masa 1000 tahun, dan yang satunya lagi akan terjadi pada masa 1000 tahun tersebut berakhir. Oke. Ayat berapa yang Anda maksud itu, Doni? Kitab Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Baiklah, di dalamnya dikatakan, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Semua orang mati yang mengasihi Yahwa akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sebenarnya baik, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk mengenal Yahusua dan belum pernah mendengar berita keselamatan? Ya, kebangkitan pertama ini juga akan terjadi pada mereka, bahkan bila mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk mendengarkan nama Yahusua. Tapi bila mereka pernah merespon panggilan Roh Kudus, bila mereka menjalani hidup dengan segala terang yang pernah mereka dapatkan, dan bila di dalam hati mereka ingin melakukan hal yang benar, maka mereka juga akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama itu. Pilihan yang telah mereka ambil itu mengungkap apa yang akan mereka lakukan bila mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih banyak kebenaran. Benar. Jadi, mereka juga akan dibangkitkan ketika Yahusua kembali nanti. Nah, kitab Wahyu pasal 19 membahas mengenai kembalinya Yahusua. Oh, itu betul. Bukankah pada kitab itu kita bisa mendapatkan penjelasan di mana dikatakan bahwa Yahusua menunggang seekor kuda putih? Lalu dikatakan, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ya, betul. Dan pasal tersebut diakhiri dengan kisah bahwa binatang dan pasukannya itu akan dikalahkan. Lalu kemudian pasal 20 menggambarkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, Mario, tolong bacakan kitab Wahyu pasal 20 mulai dari ayat 1. Oke. Di dalamnya akan disebutkan mengenai 1000 tahun dan 2 peristiwa kebangkitan yang saya katakan tadi. Baiklah, dalam kitab Wahyu pasal 20 dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa setan diikat 1000 tahun lamanya. Semua orang yang belum berserah penuh, yaitu mereka yang telah diperdaya oleh iblis, akan berkesempatan untuk mengetahui kebenaran bagi diri mereka sendiri. Oke. Nah, itulah yang dimaksud ketika dalam ayat itu dikatakan, supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itu adalah pembedaan yang menarik, karena tentunya umat Yahwa tidak akan tertipu. Ya, betul Mario. Orang-orang yang bisa ditipu selama masa 1000 tahun ini hanyalah mereka yang belum memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Nah, selanjutnya Yohanes akan menjelaskan apa yang orang-orang benar akan lakukan selama masa 1000 tahun itu. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yahusua dan karena firman Yahwa yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Baiklah, saya akan sedikit memberikan penjelasan pada bagian ini sebelum kita melanjutkannya ya. Di ayat ini kita melihat bahwa dalam hari-hari ke depan akan ada orang-orang yang menjadi martir untuk mempertahankan kebenaran. Saya tahu beberapa orang akan bersikeras bahwa tidak akan ada martir.
Tapi kitab Yohanes telah menyebutkan bahwa akan ada beberapa orang yang dibunuh dan mereka akan menjadi martir karena mereka menolak untuk menyembah binatang itu atau patungnya. Mereka menolak tanda binatang itu. Tanda binatang itu belumlah dipaksakan pada saat ini. Jadi kita bisa tahu bahwa kematian para martir tersebut baru akan terjadi di masa mendatang. Baiklah Mario, silakan lanjut dibacakan. Baik, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Yahwa dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Berkat akan diberikan kepada semua orang yang dibangkitkan dan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama yang akan terjadi pada saat kembalinya Yahuswa. Mereka adalah orang-orang benar dari segala zaman yang telah meninggal, yang meyakini janji akan kedatangan Sang Juru Selamat, dan yang meyakini bahwa setelah kematian dan kebangkitannya, Dia akan kembali. Berkat yang saya maksud itu adalah kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Baiklah Doni, sebelum Anda melanjutkan pembahasan, saya ingin sedikit menyinggung sebuah hal yang berhubungan dengan pembahasan ini. Begini, banyak orang-orang Kristen tulus yang percaya bahwa pada saat kematian mereka akan langsung dibawa ke surga. Tapi dalam ayat-ayat yang tadi, juga pada beberapa ayat lainnya di dalam kitab suci telah dijelaskan dan diungkap bahwa itu adalah asumsi yang tidak tepat. Kalau tidak salah dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 12, Yahusua mengatakan, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Yahusua akan membawa upah. Upah itu tidak akan diberikan pada saat kita mati. Itu baru akan diberikan pada saat Dia kembali, ketika orang-orang benar akan dibangkitkan dan hidup kembali. Dan orang-orang jahat akan tetap berada di dalam kubur, menunggu hukuman yang akan diberikan kepada mereka di penghujung masa 1000 tahun itu. Terima kasih telah membahas hal itu Mario. Anda benar. Para pendengar sekalian, upah kita tidak akan diberikan tepat pada saat kita mati. Upah itu baru akan diberikan pada saat kembalinya Yahuswa. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 sudah sangat jelas mengenai hal itu. Di dalamnya dikatakan karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Iya, lalu juga ada dijelaskan dalam kitab Ayub. Tunggu sebentar, akan saya carikan ayatnya. Saya tahu kita sedikit menyimpang dari pembahasan kita, tapi menurut saya ini penting karena bila kita memperkirakan bahwa kita akan langsung masuk surga atau neraka pada saat kita mati, maka dua peristiwa kebangkitan yang akan terjadi di antara masa 1000 tahun ini akan menjadi tidak masuk akal bagi kita. Nah, ini dia. Saya sudah mendapatkan ayatnya. Kitab Ayub pasal 19 ayat 25 hingga 27. Di dalamnya berisi tentang sebuah pernyataan iman yang sangat luar biasa. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya Dia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Yahwa, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Sungguh sebuah pernyataan iman yang sangat kuat. Betul, pada saat itu Ayub sangat tertekan karena kehilangan anaknya dan segalanya, sehingga dia ingin mati. Tapi meskipun demikian, dia tidak berpikir bahwa dia akan langsung dibangkitkan di surga. Dia tahu bahwa dia akan tertidur di dalam kubur, meskipun tubuhnya akan hancur, hingga penebusnya datang menegakkan kerajaan Yahwa di bumi. Tapi Ayub tahu, bila Sang Juru Selamat datang, dia akan dibangkitkan kembali, karena bagi orang-orang yang percaya dalam jasa darah Sang Juru Selamat, kematian pertama akan terasa seperti tidur. Ya, itu jugalah yang digambarkan Yahuswa dalam kitab Yohanes pasal 11. Dia mengatakan, Lazarus saudara kita telah tertidur. Ya, berbeda dengan kematian kedua di mana tidak ada lagi kebangkitan setelahnya. Kematian kedua adalah pembinasaan total dan tidak akan ada lagi kebangkitan setelahnya. Tidak akan ada lagi. Itulah mengapa berkat yang akan diberikan bagi orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama adalah berkat yang mengatakan bahwa kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Terima kasih atas penjelasan itu Mario, itu adalah poin yang bagus ya. Kita tidak bisa membahas itu secara keseluruhan sekarang, jadi saya akan mendorong para pendengar untuk mengunjungi situs kita dan Anda langsung membaca artikel-artikel atau menyaksikan video-video kita yang berhubungan dengan hal itu. Tapi tidak akan ada yang namanya neraka yang terus menyala selamanya. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 memberitahukan bahwa ganjaran atas dosa adalah kematian.
bukan kehidupan di mana kita akan terus disiksa selamanya. Kematian yang tidak akan ada kebangkitannya itu adalah kematian yang kedua, bukan kematian yang seperti tertidur yang telah kita bahas tadi. Betul, maaf karena saya terlalu lama menyimpang dari pembahasan kita. Ya, tidak mengapa. Yang Anda bahas tadi itu juga betul-betul penting, Mario. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak dan ketika kami kembali nanti, Doni akan menjelaskan perbedaan antara dua peristiwa kebangkitan dan apa yang akan terjadi pada orang-orang benar di masa 1000 tahun ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Rasul Paulus berdoa bagi orang-orang percaya di Efesus agar mereka tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bahaya itu sangat nyata, khususnya pada saat sekarang. Ada banyak pendapat di mana-mana. Masing-masing bersikeras bahwa perkumpulan rohani mereka lah yang paling benar dan yang lain salah. Terkadang dalam mengungkap lebih banyak terang akan tampak bahwa beberapa kebenaran bertentangan dengan kebenaran lain. Untuk mempelajari apa yang dapat Anda lakukan ketika itu terjadi pada Anda, kunjungilah worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan baca artikel yang berjudul Besaran Bobot Bukti. Alkitab menetapkan standar yang bisa digunakan orang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pelajari cara menggunakan besaran bobot bukti untuk mengetahui kebenaran di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Terima kasih karena masih setia bergabung bersama kami di program Radio WLC pada hari ini. Nah Doni, kebanyakan isi kitab Wahyu menjelaskan mengenai pertikaian terakhir antara binatang dan pengikutnya itu melawan anak domba dan pengikutnya yang setia. Tapi bila seseorang yang yakin dalam jasad darah Yahusua itu meninggal, maka dia akan dibangkitkan kembali pada saat kembalinya Yahusua. Dan itu adalah kebangkitan pertama yang akan terjadi di masa 1000 tahun itu. Namun, semua orang yang mati dalam pemberontakan terhadap Yahwa, mulai dari Kain hingga pendosa terakhir yang mati pada tula ke-7 ketika Yahusua datang, mereka semua akan tidur di dalam kuburan selama masa 1000 tahun dan akan dibangkitkan kembali pada saat kebangkitan kedua untuk dihukum di bumi. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan orang-orang jahat yang masih tetap hidup? Saya telah diajari bahwa semua orang jahat yang masih tetap hidup akan dibinasakan saat Yahusua kembali. Saya juga telah diajari seperti itu. Tapi itulah yang terjadi ketika Anda mengartikan kitab suci di luar dari konteksnya. Ketika Anda kembali dan mengumpulkan berbagai ayat itu bersama-sama dan membacanya sesuai konteksnya, ini penting. Anda harus melihatnya sesuai konteksnya. Jika Anda melakukan itu, maka Anda akan menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Tidak semua pendosa akan dibinasakan pada saat Yahusua kembali. Dari mana Anda mendapatkan itu, Doni? Karena itu benar-benar bertolak belakang dengan apa yang sudah diajarkan kepada saya. Oke, Anda dapat menemukan bukti mengenai hal ini di dalam kitab Zakaria, pasal 14. Nah, mari kita buka kitabnya. Oke. Ayat 3 mengatakan seperti ini. Kemudian, Yahwa akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Nah, sekarang dibacakan di ayat 4. Apa yang dikatakan di situ? Baiklah, ayat 4 mengatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur.
Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengahnya lagi ke selatan. Setelah semua orang-orang yang ditebus dari segala zaman diangkat ke awan-awan untuk menyambut Yahusua kembali, mereka tidak akan pergi ke surga. Tetapi orang-orang yang ditebus ini akan menyertai Yahusua turun ke atas Bukit Zaitun. Benar. Bukit Zaitun itu kemudian akan terbelah menjadi dua dan membentuk sebuah lembah yang besar. Nah, ini adalah persiapan menghadapi hal yang akan terjadi setelah Yahusua memperbarui dunia. Nah, Mario, tandai kitab Zakaria pasal 14 dan tolong Anda buka dengan cepat ya di bagian kitab Wahyu pasal 21 dan bacakan ayat 1 dan 2. Oke. Apa yang dikatakan di sana? Baiklah, kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Yerusalem yang baru, ibu kota dari pemerintahan surgawi, dipindahkan ke bumi untuk menjadi kediaman kekal bagi Yahwa, Sang Juru Selamat, dan orang-orang yang ditebus. Iya, ini adalah pengajaran baru buat saya, bahwa kota surga akan turun di awal masa 1000 tahun. Tetapi dari mana Doni mengetahui bahwa akan tetap ada orang-orang berdosa yang tinggal hidup? Apakah mereka akan diizinkan untuk memasuki kota suci? Kitab Wahyu pasal 21 yang baru saja Mario bacakan tadi memberikan sebuah penggambaran menakjubkan mengenai Yerusalem yang baru. Memiliki 12 batu dasar yang masing-masing terdiri dari permata yang berkilau. Memiliki 12 gerbang, di mana gerbang-gerbang itu terbuat dari mutiara-mutiara. Benar. Jalan-jalannya terbuat dari emas, dan lain-lain. Dan di akhir dari pasal ini, apa yang dikatakan di sana? Ayat terakhir, ayat 27. Pada ayat 27 dikatakan, "Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu." Oke, jadi tidak akan ada pendosa yang akan memasuki Yerusalem yang baru itu. Tetapi dari mana Doni mengetahui bahwa beberapa pendosa masih akan tetap hidup? Ya, mari kita kembali ke kitab Zakaria pasal 14. Ingat, kitab Zakaria pasal 14 menggambarkan Yahusua berdiri di atas Bukit Zaitun, dan Bukit Zaitun itu akan terbelah untuk memberi ruang pada Yerusalem baru. Beberapa hal juga terjadi setelahnya. Tolong bacakan ayat 12-14. "Inilah tula yang akan ditimpakan Yahwa kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Yahwa di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang untuk membela Yerusalem, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar." Sudah jelas hal tersebut belum pernah terjadi. Betul. Ini adalah nubuatan mengenai masa depan. Banyak dari mereka yang paling sadis menyiksa umat Yahwa akan dibinasakan pada saat itu. Baik, saya kira itu masuk akal. Pada waktu diadili di depan Sanhedrin, Yahusua berkata kepada orang-orang Yahudi, "Mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, jika energi yang memancar dari Dia segera membinasakan orang-orang jahat sebagaimana yang selalu diajarkan kepada saya, maka mereka akan disapu rata sebelum mereka cukup dekat untuk melihat." Benar kan, Doni? Ya, tepat. Ada serangkaian peristiwa yang akan terjadi setelah Yahusua kembali yang belum kita pahami sebelumnya. Sekarang, orang-orang yang dalam kitab Zakaria pasal 14 dinyatakan akan dibinasakan. Sekali lagi, adalah mereka yang paling sadis menganiaya umat Yahwa, atau mereka yang dengan sadar memberontak melawan Yahwa. Namun, akan tetap ada sejumlah pendosa yang akan tetap hidup bahkan setelah semua itu terjadi. Mari kita kembali ke kitab Yesaya pasal 24 ayat 6. Ini adalah sebuah rujukan yang menarik mengenai mereka yang tetap hidup. "Sebab itu sumpah serapa akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit." Ya, selama masa 1000 tahun ini, manusia yang tinggal sedikit ini akan menempati bumi kembali. Oke,
Jadi apa tujuan dari diizinkannya para pendosa untuk tetap hidup di bumi selama masa 1000 tahun ini, Doni? Ya, tentu saja untuk memberikan kepada mereka sebuah kesempatan untuk bertobat. Sekarang saya tidak berbicara mengenai mereka yang memiliki setiap kesempatan untuk mempelajari kebenaran, namun tetap memalingkan muka mereka dari kebenaran tersebut. Saya berbicara mengenai mereka yang belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kebenaran. Mereka telah dibutakan oleh iblis. Mereka telah dihalangi untuk mempelajari kebenaran. Sekarang, selama masa 1000 tahun, ketika iblis atau setan ini diikat, mereka memiliki kesempatan untuk menerima karunia keselamatan. Dari mana Anda mendapatkan itu, Doni? Ada di dalam kitab Zakaria pasal 14, dan silakan dibacakan, Mario, di ayat 16 ya, sampai ayat 19. Baik, di sini dikatakan, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Eloa semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Eloa semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tula yang ditimpakan Yahwa kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ini adalah sekilas pandang yang langkah tentang masa 1000 tahun. Jadi tolong dicatat bahwa orang-orang benar pergi ke Yerusalem, sekarang Yerusalem baru, berada di tempat Yerusalem yang lama berada, untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Akan ada konsekuensi bagi mereka yang tidak mau pergi ke sana. Tetapi itu adalah sebuah dorongan lembut yang disertai dengan kasih, yaitu kepada mereka tidak akan turun hujan. Ini adalah sebuah pendekatan lembut agar mereka mau berbalik kepada Yahwa dan beribadah kepadanya. Oke Mario, tolong kembali ke kitab Yesaya pasal 65 dan baca ayat 1 dan 2. Baiklah, tunggu sebentar. Ya. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari Aku. Dan Aku telah berkata, ini Aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari Aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Masa 1000 tahun memberikan satu kesempatan terakhir kepada orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran untuk menerima keselamatan. Ini adalah waktu bagi mereka yang belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kebenaran. Ini adalah waktu bagi mereka yang telah dihalangi untuk melakukan penyerahan penuh, untuk mendapatkan sebuah kesempatan untuk menjadi saksi kebaikan Yahwa dan membuat pilihan. Benar. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan bahwa Yahwa itu panjang sabar dan Dia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Baiklah, Mario, coba lanjut bacakan kitab Yesaya pasal 65 tadi, bacakan di ayat 13 dan 14. Sebab itu beginilah firman Elohim Yahwa, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Perlu dicatat bahwa di sini dilakukan pembedaan ya antara orang-orang yang ditebus, yang disebut sebagai hamba-hamba Yahwa, dengan orang-orang yang berdosa. Hal yang sangat menarik mengenai pasal ini adalah bahwa pasal ini secara konteks menceritakan tentang masa 1000 tahun dan masa ketika dunia ini diperbaharui. Oke, selanjutnya tolong bacakan ayat 17-20 Mario. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Belum pernah ada masa di mana nubuatan ini dipenuhi. Benar. Karena itu barulah akan terjadi di masa depan.
Berkat dan kebahagiaan yang tetap pada orang-orang yang ditebus yang sangat berbeda dengan para pendosa akan menjadi sebuah wahyu yang luar biasa akan kebahagiaan yang didapatkan dalam melayani Yahwa. Barulah setelah masa 1000 tahun ini berakhir, maka setan dan semua pengikutnya akan dibinasakan. Mario tolong bacakan kitab Wahyu pasal 20 ayat 7-10. Baiklah, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dengan dibinasakannya setan dan semua orang yang memilih untuk mengikuti dia juga telah dibinasakan. Maka yang tersisa hanyalah kedamaian dan kebahagiaan selama-lamanya. Mari lihat dengan cepat upah yang akan diberikan kepada orang-orang benar. Silakan dibuka kitab Wahyu pasal 15 ayat 2 dan 3. Baiklah, mari kita lihat. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Yahwa, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Yahwa, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Yahwa, Eloa yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Itu adalah upah yang akan diberikan kepada orang-orang benar. Mereka akan diselamatkan dalam melewati 7 tulah terakhir. Benar. Bila mereka telah mati sebelum 7 tulah terakhir itu terjadi, maka mereka akan dibangkitkan kembali pada saat kembalinya Yahuswa, dan mereka akan menghabiskan waktu kekekalan di bumi yang baru sambil bersukacita di hadapan Bapa dan Sang Anak. Betul. Baiklah para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. Setelah rehat nanti kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar setia Radio WLC dimanapun berada. Jadi tetaplah bergabung bersama Radio WLC, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, salah satu penipuan terbesar dalam sejarah dunia yang telah dilakukan hampir 1.700 tahun yang lalu oleh 2 orang, yaitu Kaisar Romawi Konstantin Agung dan Hillel II, Presiden Sanhedrin Yahudi di abad ketiga. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua orang ini terus-menerus mempengaruhi seluruh dunia hingga hari ini. Setiap orang dari setiap bangsa, termasuk setiap agama, telah dipengaruhi oleh tindakan-tindakan mereka. Banyak orang telah disesatkan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah tertipu juga? Kunjungilah situs web kami dan pelajarilah hal ini di worldslastchance.com. Jangan tertipu. Pelajarilah kebenaran di worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta,
dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Dan kami kembali lagi. Baiklah, sekarang waktunya sesi kotak surat harian di mana kami akan membaca pertanyaan dari para pendengar kita. Ya, saya sungguh menikmati bagian dari program kita ini. Iya, saya juga. Segmen ini membuat saya berpikir dan terkadang saya mempelajari sesuatu yang baru juga. Oke, kita mendapat pertanyaan dari Jos van der Meer dari Rotterdam di Belanda. Dia menuliskan, "Saya telah mempelajari topik hari Sabat lunar dan ini sungguh menarik. Baru-baru ini saya menemukan bukti yang tampaknya mendukung bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang Anda lakukan dengan pernyataan historis dari sejarawan Romawi yang merujuk pada penyembahan orang-orang Yahudi pada hari Saturnus atau hari Sabtu modern? Apakah ini akan menyangga hari Sabat lunar?" Saya mengapresiasi pertanyaan ini. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa saudara kita ini berpikir sendiri, belajar sendiri, dan ini penting. Sebelum saya menjawabnya, saya ingin menawarkan penjelasan kata secara singkat kepada mereka yang mungkin tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Pembelajaran Alkitab yang teliti telah mengungkapkan bahwa kalender yang digunakan pada masa Alkitab berbeda dengan kalender yang kita gunakan sekarang ini. Benar. Sebagian dari pendengar mungkin mengatakan, ya, itu sudah jelas. Tapi yang belum jelas dan belum diketahui oleh banyak orang adalah bahwa siklus mingguannya juga berbeda. Ini berarti bahwa hari Sabtu itu bukanlah Sabat, hari ketujuh berdasarkan Alkitab. Dan itu signifikan. Jika Anda sama seperti kami yang meyakini bahwa hukum Yahwa itu masih mengikat. Baik, saya pikir ini penting untuk semua orang Kristen, bahkan untuk mereka yang beribadah pada hari Minggu. Coba Anda pikir tentang hal ini secara historis. Alasan yang diberikan untuk beribadah pada hari Minggu adalah bahwa Yahusua dibangkitkan pada hari pertama dalam siklus mingguan. Ketika Anda menyadari bahwa siklus mingguan berbeda, dan bahwa Sabtu bukanlah hari Sabat dalam Alkitab, itu berdampak pada hari Minggu juga. Karena jika Anda beribadah pada hari Minggu dengan anggapan bahwa pada hari itu Yahusua dibangkitkan, maka Anda sudah salah. Yahusua telah dibangkitkan pada hari pertama dari siklus mingguan, tapi hari itu bukanlah hari Minggu. Ya, tepat, dan tidak hanya dalam Alkitab ya, tapi sejarah dan juga arkeologi mendukung ini. Jadi kembali ke pertanyaan Yos. Apa yang kita lakukan tentang catatan sejarawan Romawi tentang penyembahan Yahudi pada hari Sabtu? Pertanyaan yang bagus. Jadi apa yang Anda katakan? Karena ini benar bahwa sumber sejarah yang merujuk pada peribadatan bangsa Yahudi yang dilaksanakan pada hari Saturnus atau pada hari Sabtu modern, Doni. Ya, tapi ini tidak membantah Sabat lunar ya. Anda bahkan bisa menemukan referensi untuk menyembah Saturnus di dalam Alkitab. Tetapi referensi ini selalu ada ketika Israel berada dalam kemurtadan. Konteks pernyataan sejarah ini adalah ketika musuh-musuh bangsa Israel dengan sengaja menyerang mereka pada hari Saturnus karena mereka merayakan Sabat pada hari itu. Iya, saya ingat. Dan selalu ada pembantaian yang mengerikan karena bangsa Israel menolak untuk melawan pada hari Sabat mereka. Hal itu sudah menjadi bukti bahwa hari itu bukan hari Sabat yang sebenarnya. Yahwa menjanjikan mereka bahwa jika mereka mau tetap setia kepadanya, dia akan berjuang untuk mereka. Nah, itu penekanan yang bagus. Anda mengatakan bahwa ini membuktikan bahwa hari itu bukanlah hari Sabat yang sebenarnya. Secara tidak langsung, ya, saya melihat ada dua kemungkinan. Pertama, hari Sabtu terkadang sejajar dengan Sabat hari ketujuh yang Alkitabiah. Dan menghitung fase bulan atas berbagai informasi yang diberikan oleh sejarawan Romawi akan menjadi hal menarik, dan itu akan membuat kita bisa melihat apa yang telah terjadi. Namun apa yang saya temukan hampir sama. Memang ini adalah hari Saturnus dan terjadi di dalam kemurtadan mereka. Yahwa tidak bisa melindungi mereka. Kejadian pertama yang tercatat dari pemberontakan menyembah Saturnus terjadi di Gunung Sinai ketika mereka membuat anak lembu emas. Betulkah? Jelaslah kalau begitu. Ya, tentu saja. Dalam kitab Amos pasal 5 ayat 25 hingga 27 menunjukkan pemberontakan ini menggunakan kata Ciun. Dan menurut kamus Alkitab, Ciun adalah nama lain dari dewa Saturnus. Kemudian, ketika Stefanus membela diri di hadapan Sanhedrin, tepat sebelum dia dilempari batu, dia menyebut kemurtadan ini dengan menggunakan padanan kata Ciun dalam bahasa Yunani, yaitu rempan. Jadi Anda bisa membacanya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38 hingga 42. Baiklah, tolong sebutkan kembali nama ayatnya dalam Alkitab. Dalam kitab Amos pasal 5 ayat 25 hingga 27. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38
hingga 42. Tapi itu belum semuanya. Kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 26-33 mencatat kemurtatan Yerobeam di mana dia kembali menyembah Saturnus. Saturnus adalah dewa planet. Dalam paham penyembah berhala, berbagai hari di dalam seminggu didedikasikan untuk beberapa dewa. Penyembahan kepada Saturnus pada zamannya berasal dari Nimrod. Jadi untuk memperhitungkan rujukan-rujukan historis bangsa Romawi hingga ibadah bangsa Yahudi pada hari Sabtu, itu hanya menunjukkan bahwa bangsa Yahudi murtad pada masa itu. Dan ini menjelaskan mengapa musuh-musuh mereka bisa menaklukkan mereka. Iya, saya dapat melihatnya. Perjanjian Lama mengandung kisah-kisah kemunduran bangsa Israel ke dalam kemurtatan. Itulah sebabnya mereka dibawa ke Babel. Iya, betul. Jadi bangsa Yahudi beribadah pada hari Sabtu, apalagi yang baru. Mereka telah melakukannya sepanjang waktu. Tetapi tidak membuktikan bahwa hari itu adalah hari Sabat Yahwa. Hanya membuktikan bahwa mereka berada di dalam kemurtadan. Baiklah, pertanyaan kita selanjutnya datang dari Angelique Williams di Jamaika. Dia mengatakan, saya telah mengadakan kelompok belajar Alkitab untuk perempuan sekali seminggu di rumah saya. Kami baru saja belajar bagaimana doktrin pengangkatan rahasia tidak didukung oleh Alkitab. Ini sangat jelas jika Anda melihat semua bukti. Salah satu perempuan ingin mengetahui dari mana doktrin pengangkatan rahasia berasal jika bukan dari Alkitab. Dan saya tidak tahu, jadi saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan mencarinya di dalam Alkitab. Bisakah Anda membantu saya dari mana ide pengangkatan rahasia ini berasal? Doktrin pengangkatan rahasia telah ada sejak lama. Tetapi Angelique benar, doktrin ini tidak berasal dari Alkitab ya. Doktrin ini dibuat oleh seorang cendekiawan Jesuit bernama Francisco Ribera. Jadi dia yang membuat doktrin itu? Ya, dia. Dia membuatnya begitu saja? Iya. Lihat, reformasi Protestan berdasar pada 3 keyakinan fundamental. Pertama, Alkitab adalah firman iya dan harus diutamakan melebihi hukum buatan manusia atau tradisi-tradisi para imam. Kedua, keselamatan itu datang dengan iman di dalam Yahusua saja. Betul. Dan yang terakhir, kepausan adalah antikristus yang dibicarakan dalam Alkitab. Ajaran-ajaran ini menyebar dengan cepat. Ketika orang mulai belajar dan berpikir untuk diri mereka sendiri, semakin banyak yang menolak apapun yang tidak bisa dibuktikan di dalam Alkitab, dan mereka memandang kepausan sebagai antikristus. Ini tidak bagus bagi politikus di gereja Katolik. Ya, tidak. Dan juga tidak bagus untuk penghasilan mereka. Lihatlah, kebenaran itu logis. Benar. Jika seseorang memiliki kesempatan untuk melihat semua bukti yang ada, pikiran mereka akan diyakinkan. Kemudian klaim akan kemutlakan kepausan dan tradisi tidak akan dapat meyakinkan mereka lagi. Iya, bukankah itu menjadi waktu di mana Serikat Yesuit masuk sebagai respon kepada reformasi Protestan, kan? Iya, para Yesuit datang untuk melawan gerakan reformasi. Mereka ditugaskan untuk membuat tafsiran alternatif dari nubuatan. Masuk akal. Mereka jelas tidak ingin diidentifikasi sebagai antikristus. Jadi, jika bukan kepausan, lantas siapa? Nah, Francisco Ribera adalah salah satu anggota Yesuit yang menciptakan tafsiran alternatif dari nubuatan-nubuatan. Sampai di sini, Gereja Katolik tidak semuanya menjadi fokus pada kitab Wahyu. Tetapi untuk mengalihkan interpretasi yang sangat memberatkan yang dibuat oleh para reformator Protestan, maka para Yesuit harus menemukan sebuah penafsiran yang lain. Ribera membuat doktrin di mana dia berkata bahwa nubuatan antikristus itu belum terpenuhi. Dan tentu saja itu bukan dari gereja Katolik. Dia mengatakan bahwa nubuatan antikristus akan terpenuhi selama periode waktu 7 tahun pada suatu waktu di masa depan yang masih jauh. Sungguh menakjubkan bagaimana doktrin buatannya ini menyebar melalui paham Protestan. Anda tentu tahu seri buku Left Behind yang populer itu, kan? Iya. Semuanya berdasar pada ide bahwa akan ada periode waktu 7 tahun masa kesukaran yang besar di masa depan. Dan Anda memberitahu saya bahwa seorang anggota Yesuit menciptakan ini untuk melawan kebenaran yang disampaikan oleh para reformis. Ya, tepat sekali. Ribera menulis komentar setebal 500 halaman tentang kitab Wahyu yang diterbitkan sekitar tahun 1590. Dan dari tulisan itu, kita mendapatkan doktrin dari pengangkatan rahasia. Semua reformis menunjuk ke gereja Katolik sebagai antikristus dan tanduk kecil Daniel yang mengatakan kata-kata hujat melawan yang maha tinggi. Ya, dengan kata lain, itu adalah sebuah kampanye propaganda. Dia ingin memperkuat keyakinan pada gereja Katolik. Dan itulah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan dengan menawarkan beberapa cara lain untuk menafsirkan nubuatan. Oke, dan dari sanalah semuanya bermula. Dan dari sana, kampanye itu merembes ke kekristenan rasuli. Luar biasa. Baiklah para pendengar sekalian, cukup sekian segmen Kotak Surat Harian kita untuk hari ini. Silakan terus kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini,
Maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Menurut pendeta Wendell Holly, ketika misionaris Moravia untuk pertama kali membawa pesan Injil kepada orang-orang Eskimo, mereka menghadapi kesulitan yang tidak terduga. Mereka menemukan bahwa dalam bahasa ibu orang-orang Eskimo tidak ada kata pengampunan dalam perbendaharaan bahasa mereka. Pada akhirnya, mereka harus membuat kata baru yang majemuk untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Kata itu adalah kumpulan huruf yang tampak luar biasa. Saya mungkin tidak dapat mengucapkannya dengan benar, tetapi inilah kata yang panjang tersebut. Isu magi joujung nai nermik. Wah, saya ulangi. Isu magi joujung nai nermik. Kata ini cukup sulit untuk dilafalkan, tetapi artinya sebenarnya sangat indah. Kata ini berarti sudah tidak dapat mengingat hal itu lagi. Para pendengar, kebanyakan orang Kristen berpegang teguh pada janji yang ditemukan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah sebuah janji yang berharga. Masalahnya adalah, terlalu banyak orang yang mulai mendengarkan setan ketika dia masuk dan membebani kita dengan rasa bersalah. Dari perasaan bersalah inilah, kita akan dengan cepat meragukan bahwa kita sebenarnya telah diampuni. Para pendengar, jika hal seperti ini terjadi pada Anda, ingatlah kitab Yesaya pasal 43 ayat 25 yang mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak akan mengingat-ingat dosamu lagi. Dan jikalau Yahwa telah melupakan dosa-dosa kita, jika dosa-dosa tersebut bahkan sudah tidak ada dalam ingatan Sang Pencipta, apakah hal tersebut masih bisa ada? Kitab Mika diakhiri dengan sebuah pernyataan yang sangat indah mengenai sikap Bapa terhadap orang-orang berdosa. Di sana dituliskan, siapakah Eloa seperti engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Dia akan menyayangi kita dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, engkau akan melemparkan segala dosa kami ke dalam tubir-tubir laut. Para pendengar, ada begitu banyak janji yang dikemas dalam satu pasal pendek ini. Dia berkenan kepada kasih setia. Apakah Anda menyadarinya? Dia berbahagia ketika Dia memperlakukan kita dengan kebaikan yang tidak layak kita dapatkan. Dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dia akan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan kemudian, seperti yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah Injil, Dia memasang tanda yang bertuliskan, dilarang memancing. Artinya Anda tidak perlu mengingat-ingatnya lagi. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli.
Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembahasan pada hari ini, saya ingin sedikit membahas mengenai apa yang akan dilakukan oleh orang-orang benar selama masa 1000 tahun itu. Anda telah menyebut itu secara singkat sebelumnya, Doni. Iya. Tapi saya ingin mendapat penjelasan tambahan lagi karena saya merasa bahwa akan kurang membahagiakan bila kita hanya duduk-duduk memainkan harpa sepanjang hari. Iya, Anda benar, Mario. Kita akan melakukan lebih dari sekedar seperti itu ya. Tentunya akan ada masa istirahat bagi orang-orang yang kelelahan. Kitab Wahyu telah menjanjikan bahwa Yahwa sendiri akan menghapuskan semua air mata kita. Tapi orang-orang benar juga masih harus melakukan sesuatu, dan pekerjaan itu adalah menghakimi orang-orang jahat. Mario, tolong bacakan kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 2 dan 3. Oke. Di dalamnya dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Wah, jadi kita juga akan menghakimi setan dan para malaikat-malaikat jahatnya, Doni. Ya, itulah yang dikatakan dalam kitab suci. Dan itu masuk akal. Jika Anda diselamatkan dan seseorang yang Anda kasihi tidak diselamatkan seperti Anda, bukankah Anda ingin tahu penyebabnya? Iya, pasti. Tentu saja. Penghakiman itu akan membuat semua orang melihat cara-cara yang telah dilakukan oleh Yahwa untuk menyelamatkan setiap jiwa yang tidak diselamatkan. Nah, itu akan membuat orang-orang benar tahu bahwa semua upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan mereka semua. Iya, itu akan meredakan perasaan kita. Maksud saya, bila Anda mengetahui bahwa seseorang yang Anda kasihi tidak diselamatkan karena pilihan yang mereka ambil sendiri, maka itu akan membuat Anda mengikhlaskannya. Begitu kan? Iya, dan itulah sebabnya dengan bermurah hati, Yahwa akan mengikut sertakan orang-orang benar di dalam penghakiman itu. Lalu kemudian penghukuman yang benar dan adil akan diberikan. Hukuman tersebut bukan hanya untuk orang-orang yang tidak diselamatkan itu, tetapi juga untuk setan dan malaikat-malaikat jahatnya. Betul. Mungkin kutipan yang bisa menjelaskan kebenaran tersebut dengan sangat jelas adalah kitab Daniel pasal 7. Mario tolong bacakan ayat 22, 26, dan 27. Baiklah, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Pada permulaan masa 1000 tahun itu, setan akan diikat. Dia tidak akan dapat mencobai orang-orang lagi. Bumi akan dijadikan baru kembali. Yahwa kemudian memindahkan Yerusalem baru itu ke bumi. Dan mereka yang telah ditipu akan memiliki satu kesempatan terakhir untuk melihat siapa dan bagaimana setan itu sebenarnya. Dan melihat bagaimana Yahwa adalah benar-benar Bapa yang penuh kasih. Baiklah, selama Anda membahas tadi, saya telah mencatat beberapa hal. Sebagai pengingat, kita akan mengalami serangkaian kejadian selama masa 1000 tahun itu. Yang pertama, bumi akan dimusnahkan sepenuhnya oleh gempa bumi dan hujan es yang disebabkan oleh tulah terakhir. Yang kedua, Yahusua akan datang kembali untuk orang-orang benar. Yang ketiga, orang-orang benar akan dibangkitkan. Keempat, orang-orang benar akan diberikan keabadian. Yang kelima, orang-orang benar yang masih hidup akan diberikan tubuh baru yang abadi. Yang keenam, semua orang-orang benar akan diangkat ke langit bersama Yahusua. Yang ketujuh, mereka kemudian akan mengiringi Yahusua turun ke bumi. Bumi dijadikan baru.
Dan yang terakhir, Yahwa memindahkan Yerusalem baru ke bumi untuk menjadi ibu kota dari bumi yang baru itu. Ya, betul sekali. Dan sekali lagi, selama masa ini setan akan terikat dan kuasanya untuk menipu dipatahkan. Anda sudah membacanya sebelumnya di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 hingga 7. Namun untuk memperjelas semua yang sudah kita pelajari sejauh ini, tolong dibacakan kembali Mario. Baiklah, akan saya bacakan ayat-ayatnya. Di dalamnya dikatakan, "Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia akan menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu dilemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya dia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga telah melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yahusua dan karena firman Yahwa, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Yahwa dan Yahusua, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya." Istilah jurang maut berasal dari kata abusos, yang mana merupakan kata yang sama artinya dengan kata abyss atau void di dalam bahasa Inggris yang berarti kehampaan. Kitab suci juga menggambarkan dunia sebelum masa penciptaan sebagai sesuatu yang belum berbentuk dan kosong. Ya, saya suka itu. Sungguh sebuah kutipan yang puitis. Pada awal pemberontakannya, Lucifer mengatakan bahwa dia ingin menjadi seperti yang maha tinggi. Nah, ketika setan itu dikurung di dalam jurang maut, seakan Yahwa mengatakan, "Baiklah setan, ini adalah kesempatanmu. Kamu ingin menjadi seperti saya? Silakan. Jadikanlah bumi ini indah dan penuhilah dengan makhluk-makhluk yang bahagia." Masa 1000 tahun itu adalah kesempatan setan untuk membuat semua bualannya itu menjadi nyata. Tapi tentunya dia tidak bisa melakukannya. Semua orang akan melihat bahwa hasil yang diperoleh dari pemberontakan terhadap Yahwa adalah kematian dan kebinasaan. Hanya mereka yang mengasihi dan menghormati Yahwa yang akan sebagai upahnya akan menerima kehormatan pada saat kedatangan Yahusua. Kemudian, orang banyak yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengenal Yahwa akan memilih untuk menerima keselamatan. Adalah kehendak Yahwa untuk menolong sebanyak mungkin orang, dan dalam masa 1000 tahun ini, dia akan melakukannya. Sungguh dia adalah El yang pengasih, yang menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Dan sungguh indah upaya yang dijanjikan bagi mereka yang menerima keselamatan itu. Dengar dengan baik, para pendengar. Keputusan yang Anda buat sekarang, keputusan yang saya buat sekarang akan menentukan di mana kita akan menghabiskan waktu. Bukan hanya selama masa 1000 tahun itu, tetapi juga untuk selama-lamanya. Jadi marilah kita memastikan agar setiap hari kita memilih untuk berserah diri dan memilih keselamatan. Betul. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.